Kenapa kita harus belajar reaksi redoks? Karena banyak sekali reaksi redoks di dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, proses perkaratan besi itu merupakan reaksi redoks. Kemudian, proses pembakaran, misalnya pembakaran gas LPG di kompor kita itu juga merupakan proses reaksi redoks. Reaksi dengan oksigen itu lazim disebut sebagai reaksi oksidasi. Sebaliknya, reaksi pelepasan oksigen disebut sebagai reaksi reduksi. Reaksi reduksi maupun oksidasi berlangsung secara simultan atau bersamaan, sehingga penamaan yang lebih tepat adalah reaksi reduksi oksidasi atau reaksi redoks. Ada 3 konsep reaksi redoks. Yang pertama, oksidasi reduksi sebagai pengikatan dan pelepasan oksigen. Reaksi oksidasi itu reaksi pengikatan oksigen. Sedangkan reaksi reduksi adalah reaksi pelepasan oksigen. Kita lihat contoh reaksi redoks berdasarkan pelepasan dan pengikatan oksigen. Reduksi biji besi hematit oleh gas karbon monoksida. Awalnya, Fe mengikat oksigen Fe2O3. Setelah mengalami reduksi, Fe menjadi sendirian. Artinya, Fe2O3 menjadi Fe itu mengalami reduksi. Reduksi tembaga 2 oksida oleh gas hidrogen. Awalnya Cu berikatan dengan O, kemudian bereaksi dengan H2 membentuk Cu. Artinya Cu mengalami reduksi, melepas oksigen. Contoh reaksi oksidasi. Besi mengalami perkaratan. Awalnya Fe, kemudian menjadi Fe2O3. Oksigennya bertambah, maka besi mengalami oksidasi. Kemudian pembakaran gas propana atau gas yang terdapat di tabung LPG. C3H8 dibakar menghasilkan CO2. C3H8 awalnya tidak mengikat oksigen menjadi mengikat oksigen. C-nya mengikat oksigen, H-nya juga mengikat oksigen, maka mengalami oksidasi. Konsep redoks yang kedua adalah sebagai pelepasan dan penerimaan elektron. Reaksi oksidasi itu reaksi pelepasan elektron. Sedangkan reaksi reduksi adalah penerimaan atau penyerapan elektron. Berikut adalah contoh reaksi redoks berdasarkan konsep penyerahan dan penerimaan elektron. Ca akan memberikan 2 elektron ke S, maka Ca setelah memberikan 2 elektron menjadi bermuatan 12, sedangkan S setelah menerima 2 elektron dari Ca menjadi bermuatan S2-. Yang memberikan elektron Ca itu mengalami oksidasi dari Ca menjadi Ca2+. Sedangkan yang menerima elektron itu mengalami reduksi dari S menjadi S2-. Yang mengalami oksidasi itu disebut sebagai reduktor, yaitu Ca. Ca sebagai reduktor yang menyebabkan S mengalami reduksi, sedangkan S yang mengalami reduksi itu disebut sebagai oksidator. Jadi oksidatornya adalah S, sedangkan reduktornya adalah Ca. Ca mengalami oksidasi karena memberikan elektron, sedangkan S mengalami reduksi karena menerima elektron. Konsep reaksi redoks yang ketiga, oksidasi reduksi sebagai
pertambahan atau penurunan bilangan oksidasi. Reaksi oksidasi terjadi kenaikan bilangan oksidasi. Sedangkan reaksi reduksi adalah terjadi penurunan bilangan oksidasi. Untuk konsep yang ketiga ini, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu bilangan oksidasi. Bilangan oksidasi merupakan besarnya muatan yang diemban oleh suatu atom dalam senyawa jika semua elektron ikatan didistribusikan kepada unsur yang lebih elektronegatif. Berikut adalah aturan dalam menentukan bilangan oksidasi. Yang pertama, unsur bebas memiliki bilangan oksidasi atau Bilox sama dengan 0. Fluorin memiliki bilangan oksidasi -1 untuk semua senyawanya. Bilox unsur berbentuk ion tunggal sama dengan muatannya. Bilox H umumnya +1, kecuali dalam senyawa logam hidrida, nilai Bilox H sama dengan -1. Bilox O umumnya -2, kecuali dalam OF2, O bernilai +2. Di dalam senyawa peroksida, nilai O sama dengan -1. Di dalam superoksida, nilai O sama dengan -setengah. Bilangan oksidasi logam selalu bertanda plus. Logam golongan 1A nilainya +1. Logam golongan 2A nilainya +2. Al +3, Zn +2, Ag +1, Fe +2 atau +3. Dan logam lainnya selalu bernilai positif. Jumlah Bilox unsur-unsur dalam senyawa harus sama dengan 0. Jumlah Bilox unsur-unsur dalam ion poliatom sama dengan muatannya. Berikut adalah contoh menentukan bilangan oksidasi dari unsur-unsur berikut. Yang pertama adalah H2. H2 nilai bilangan oksidasinya adalah 0 karena H2 termasuk ke dalam unsur B. Total bilangan oksidasi dalam suatu senyawa harus sama dengan 0. Artinya 2 dikali bilangan oksidasi Fe ditambah 3 dikali bilangan oksidasi O sama dengan 0. Kita ketahui nilai bilangan oksidasi O itu sama dengan -2. Maka 2 dikali Bilox Fe ditambah -6 sama dengan 0, sama dengan +6, sehingga nilai bilangan oksidasi Fe sama dengan +6 dibagi 2, yaitu +3. Selanjutnya H2S2O7. Totalnya harus sama dengan 0. Kita ketahui Bilox dari H adalah +1, maka 2 dikali +1 ditambah 2 dikali Bilox S kita tidak tahu, ditambah 7 dikali Bilox dari O adalah -2 harus sama dengan 0. +2 ditambah 2 dikali S ditambah -14 sama dengan 0. 2S sama dengan +12, sehingga Bilox S sama dengan +6. Kemudian yang D, Cr2O7 2-. Ini merupakan ion, sehingga total bilangan oksidasi harus sama dengan muatan ionnya. 2 dikali Bilox Cr ditambah 7 dikali Bilox O sama dengan harus sama dengan muatan, yaitu -2. 2 dikali Bilox Cr ditambah 7 Bilox O2 -2 sama dengan -2. 2 dikali Cr ditambah -14 sama dengan -2. 2 dikali Bilox Cr sama dengan +12,
sehingga nilai bilox Cr sama dengan plus 6. Kemudian yang E, Fe2SO4 3 kali. Dari ketiga unsur yang terdapat di dalam senyawa ini, yang kita ketahui baru unsur O. Lantas bagaimana untuk menentukan bilox S maupun Fe? Kita pecah terlebih dahulu, kita ionkan menjadi Fe13 ditambah SO4 2-. Dari sini langsung kita dapat menentukan nilai biloxnya. Fe3+ biloxnya adalah 3. Kemudian SO4 2- bilox S ditambah 4 dikali min 2 bilox O sama dengan min 2. Sehingga kita dapatkan bilox S sama dengan plus 6. Kemudian yang F, CaClO3 2 kali. Bilox Ca ditambah 2 dikali bilox Cl ditambah 6 dikali bilox O. Karena 3 dikali 2 harus sama dengan 0. Kita ketahui Ca merupakan logam golongan 2A, sehingga biloxnya plus 2 ditambah 2. Kita mencari nilai bilox Cl ditambah 6 dikali minus 2 sama dengan 0. 2Cl sama dengan plus 10. Sehingga nilai bilox Cl sama dengan plus 5. Berikut adalah cara menentukan apakah unsur tersebut mengalami oksidasi maupun reduksi menggunakan konsep perubahan bilangan oksidasi. Langkah pertama, kita tentukan bilangan oksidasi masing-masing unsur. KClO3, koefisien reaksi 2 tidak perlu diperhitungkan. Nilai bilox O itu minus 2, K itu plus 1 karena golongan 1A, maka Cl biloxnya plus 5. Karena total bilox unsur-unsur harus sama dengan 0. Kemudian bilangan oksidasi S, karena S berdiri sendiri unsur bebas, maka nilai biloxnya 0. K biloxnya plus 1 golongan 1A, maka Cl nilainya min 1. SO2 O min 2, min 2 kali 2 min 4, maka S nilainya plus 4. Untuk penentuan bilox, kita abaikan saja koefisien reaksi. Dari sini kita dapat menentukan perubahan nilai bilangan oksidasi. Cl sebelumnya adalah plus 5, setelah reaksi menjadi min 1. Cl mengalami penurunan bilangan oksidasi. Artinya, Cl mengalami reduksi. Sedangkan S, sebelum reaksi, biloxnya bernilai 0, sesudah reaksi nilainya plus 4. Artinya, S mengalami oksidasi. Sehingga unsur yang mengalami oksidasi adalah S, unsur yang mengalami reduksi adalah Cl dari KClO3. Kemudian, yang mengalami reduksi itu disebut sebagai oksidator. Yang mengalami oksidasi itu disebut sebagai reduktor, sehingga oksidatornya adalah KClO3, sedangkan reduktor adalah S. Soal yang B. Langkah pertama, kita tentukan bilox masing-masing unsur. Cu karena dia sendirian, unsur bebas, maka nilainya 0. HNO3
H plus 1 O min 2. Maka nilai N min 2 kali 3 minus 6 plus 1 sama dengan min 5 harus sama dengan 0. Maka nilai N itu harus plus 5. CuNO3 2 kali. Berapa nilai Cu-nya? Plus 2. Karena kalau ini terion menjadi Cu2 plus dan NO3 minus. Sehingga Bilox O sama dengan min 2, sedangkan N sama dengan plus 5. Dari mana plus 5? O-nya min 2 kali 3 sama dengan min 1, maka N-nya harus plus 5. NO2, O-nya min 2, maka N-nya plus 4. H2O hanya plus 1, O-nya min 2. Kalau kita sudah menentukan semua Bilox setiap unsur, maka kita bisa melihat siapa yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Cu awalnya 0 menjadi 2, maka Cu mengalami oksidasi. Kemudian N awalnya plus 5 menjadi ada yang plus 5 dan plus 4. Artinya N mengalami penurunan bilangan oksidasi sehingga dia mengalami reduksi. Yang mengalami oksidasi itu adalah Cu, yang mengalami reduksi adalah N. Yang berperan sebagai oksidator atau yang mengalami reduksi adalah HNO3, sedangkan yang berperan sebagai reduktor atau yang mengalami oksidasi itu adalah Cu. Jadi, untuk menentukan siapa yang mengalami oksidasi, siapa yang mengalami reduksi, langkah pertama kita harus menentukan bilangan oksidasi masing-masing unsur. Kemudian kita lihat siapa yang mengalami kenaikan maupun penurunan bilangan oksidasi. Demikian video pembelajaran mengenai reaksi redoks. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.